Halo guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini kita akan ngebahas soal fisika lagi, yaitu tentang linear momentum dan conservation of momentum. Jadi soal ini saya buatkan sebagai persiapan buat kalian yang mungkin mau ada kuis atau mau ada ujian guys. Jadi seperti biasa silakan download soalnya di kolom di link di deskripsi di bawah ini. Dan kita akan langsung lihat bagaimana pembahasannya dari soal-soal ini guys. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai selesai. Nah, untuk formula dan rumus-rumusnya saya tidak terlalu banyak mereview kembali. Kalian boleh review dari konten saya sebelumnya guys ya. Itu sudah saya publish video-videonya. Jadi kita akan langsung lihat langsung ke pembahasannya. Ya, saya akan langsung tulis saja di nomor yang pertama. Calculate the momentum of a 1.6 multiply 10 to the power of 3 ya, kg car traveling at 20 meter per second. Jadi ini momentum. Momentum itu simbolnya P. Nah, ini ada mass dan yang ini ada speed-nya atau velocity-nya. Kita tahu bahwa momentum itu M kali V. Berarti ini 1,6 kali 10 pangkat 3 kita kali dengan 20. Jadi di sini momentumnya didapatkan hasilnya adalah berapa guys? Nah, 32.000 ya guys ya. 32.000 satuannya adalah kilogram meter per second ya. Jadi ini jawaban untuk yang nomor satu ya. Cukup mudah ya. Kita lanjut ke soal berikutnya untuk soal yang nomor 2. Calculate the momentum of bla bla bla. Nah, ini sebetulnya sama, cuma bedanya dia speednya itu masih dalam satuan kilometer per hour. So first we need to change ya satuan unitnya menjadi meter per second ya. Jadi caranya adalah seperti ini, kamu perhatikan. Dan kilometer ini kan dikali 1000 ya. Jadi 110 kita kalikan 1000 meter. Untuk 1 jam adalah 3.600 second. Nah, ini kamu coba hitung. Berarti nanti didapatkan hasilnya. Ini rasanya kalian boleh pakai kalkulator karena angkanya agak jelek ya. Desimal. Nah, ini ya. Oke. Nah, untuk rumus momentumnya ya sama. Tetap ya. Kamu tinggal lakukan dengan pakai rumus yang sama. Yang penting kalian tulis dan input yang teliti. Nanti didapatkan hasilnya adalah 76.000 guys, 76.388 ya kilogram meter per second guys ya. Jadi ini jawaban untuk yang nomor kedua guys ya. Silakan kalau misalkan masih ada yang bingung boleh langsung ditanyakan ya guys ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal yang nomor 3. Nah, yang nomor 3 ini bukan ditanya momentum, tapi yang ditanya adalah how fast, berarti kecepatannya atau ya. Berarti kita masukin rumusnya. Berarti untuk mencari kecepatannya, berarti momentumnya dibagi dengan mass-nya. Berarti momentumnya itu 4,5, kita bagi dengan 1,5. Hasilnya nanti dapat 3 meter per second ya. Jadi untuk unitnya itu menggunakan satuan unit internasional ya, meter per second. Bagaimana untuk yang nomor 4? Nah, yang ditanya adalah calculate the Ball's momentum, tapi lihat di sini mass-nya masih dalam gram. So, kamu harus jadikan apa guys? Kilogram. Yes. 75 kita bagi 1000 ya. Ini sudah dalam kilogram dan speednya. Nah, ini juga speednya harus dalam meter per second. Yuk, bantu saya. Jadi caranya begini guys ya. Ini kita ubah dulu. 57 kalau cm ke meter kita bagi 100 ya. Bawahnya ini kan sudah meter, ini bawahnya tetap. Berarti jawabannya 0,57 meter per second. Jadi ini adalah 0,57 guys. Ya. Jadi di sini jawabannya untuk yang nomor 4 ya 75 nanti dibagi 1000 dikalikan dengan 0,57. Hasilnya adalah hasilnya di sini 0,04275 kilogram meter per second guys ya. Ini jawaban untuk yang nomor 4. Oke. Nah, sekarang ini adalah formula basic ya guys ya. Jadi kamu kali bagi ya harus bisa menghitungnya dengan tepat guys ya untuk nomor 1 dan 4 guys. Ya, jangan lupa untuk latihan juga untuk mencatat nih ya karena penting untuk kalian tahu bagaimana cara mengkonversi satuannya ya kilometer per jam dijadikan meter per second dan sebaliknya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya sekarang tentang conservation of momentum yang pastinya juga akan keluar nanti di kuis atau ulangan kalian. Sekarang kita lihat kondisinya. A 2.5 kg ball moving at 7,5 meter per second is caught ya ditangkap by a man ya yang masanya 70 kg while the man is standing on ice. Standing on ice ya. Jadi dia berdiri, dia nggak bergerak ya, hanya berdiri aja. How fast will the man or the ball combination
will be moving. Nah, ini jadi pakai ya M1V1, M2V2 sama dengan, nah ini karena combinations, ini mass-nya ditambahin guys. Nah, ini V prime seperti itu. Untuk yang ball 2,5 kg, kecepatannya 7,5. Untuk massa orangnya 70, tapi dia standing dia berarti 0 ya. Nah, ini kita coba tambahin 72,5. Nah, seperti ini. Didapatkan hasilnya adalah itu 2,5 kali 7,5. Saya dapetin sekitar 18,75. Ini 72,5 kalikan dengan V prime-nya. V prime adalah velocity gabungan combination ya, after colliding ya. Jadi untuk V prime itu 18,75 dibagi 72,5 ya. Jadinya adalah 0,28 0,258 ya meter per second ya. Jadi kecepatannya berkurang ya guys ya, karena ditangkap sama orang seperti itu ya. Kita akan lanjut ke pembahasan soal berikutnya di soal yang nomor 6. Nah, sekarang ini a car ya 1200 ya, kita anggap dia seperti ini, ke arah north dia 20 meter per second ya, 20 meter per second. Nah, dari atas itu ada mobil yang lebih gede lagi, arahnya ke bawah dan lebih cepat. Nah, terus mereka crash, tabrakan. Crash. Kira-kira ke arah mana the resulting ya? Entangle itu maksudnya colliding together ya. Nah, berarti pakai formula yang sama dengan yang di atas tadi ya, ini kanan, yang mesh sebelah kanan ini harus ditotal karena dia bergabung. Nah, yang satu kita anggap objek yang pertama ya 1200. Nah, ini V1-nya kita anggap positif karena ke atas. Sedangkan untuk nanti yang V2-nya itu negatif karena dia arahnya south ke bawah. Ya ingat, karena ini velocity dia harus dimasukin arah plus minusnya ya. Ini penting sekali untuk kalian ketahui. Jadi em, plus minusnya itu sangat mempengaruhi. Ya, jangan em, tidak dimasukkan, nanti jadi salah. Nah, ini kita hitung 1200 kali 20, 24.000 ya. Nah, yang ini nanti dikurang, kurang berapa nih jadinya guys? 30.800. Wah, nanti negatif dong. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Negatif itu artinya dia nanti menunjukkan arah tertentu guys. Nah, ini kalau kita hitung, min 6800. Nah, ini berarti jadinya, kita bagi guys. Ya, kita bagi, hasilnya min 2,61. Min artinya dia sesuai dengan arah tadi permisalan, dia itu di arahnya ke bawah kalau minus. Berarti ini semua nih, mereka kalau udah tabrakan gabung, mereka tuh geraknya ke arah south. Ya, cukup make sense ya, karena kan ini yang si mobil yang kecil ini kan nabrak yang lebih gede. Terus yang lebih gede juga kecepatannya lebih cepat. Jadi ya kalah lah yang kecil tadi, orang cuma 20 meter per second juga nabraknya. Ya, jadi cukup masuk akal karena jawabannya arahnya ke bawah seperti itu. Oke guys, kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya di soal yang nomor 7. A small wooden block with mass 0.8, ya, the block is initial address. Nah, sekarang ada, a bullet, jadi ditembakin guys ya, maksudnya ini ada peluru ya, ada block, wooden block seperti itu, terus nancep gitu ya. Nah, kayak gini. The bullet strikes ball and becomes embed. Embed itu tertinggal di dalam, masuk ke dalam gitu ya, nggak keluar lagi. Nah, after the collision, find the velocity combining object ya. Ini lagi-lagi sama guys ya. Jadi pakai rumus seperti ini. Cuma ini hati-hati karena mass bulletnya itu sangat kecil ya. Untuk yang ini bulletnya berapa nih? Ini kan 0,8, ini untuk yang wooden block, ya, tapi ini bulletnya ini 12 bagi 1000 ya, karena harus dalam kilogram. Speednya memang cepat ya, tapi kita lihat. Nanti, nah yang ini hati-hati guys, ini 0,8 ya, saya hitung pelan-pelan ya, ini 12 per 1000 tambah 0,8 guys ya. Kalian hitung dengan kalkulator, yang pasti hati-hati, yang sebelah kiri saya dapetin 5,4, untuk yang sebelah kanan ini, kita coba lihat, kita tambahin dulu, hasilnya itu 0,812. Nah ini berarti, kita bagi guys. Hasilnya itu 6,65 meter per second ya. Jadi ini gerakannya tetap ke arah kanan ya, tapi jauh berkurang ya. Awalnya kan 450 tapi dia jadi 6,65 guys ya. Karena wooden-nya itu dia diem dari awal ya. Oke guys, jadi ini jawaban untuk yang nomor 7. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ya. Ini udah ada gambarnya. Ini juga sama ya. Jadi
kita menggunakan formula yang seperti tadi, di mana yang ini M1, yang ini M2, guys ya. Nah, ini colliding together ya. Nah, ini kan colliding together ya. Berarti M1 tambah M2, nah gitu. Berarti yang ini kan 5 kali 12, yang ini 5 kali 0, yang ini jawabannya ini kan 10 ya, 10 kilogram karena digabung. Berarti nanti ini adalah 6 meter per second ya. Kecepatan mereka berdua setelah tabrakan guys, karena mereka bergabung. Jadi nanti gambarnya itu mereka tuh gabung, jalannya tuh bareng-bareng. Nah, gitu. Sebesar 6 meter per second. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita masih ada beberapa soal lagi, guys ya. Masih tetap semangat. Oke, masih ada beberapa halaman. Tetap semangat ya. Kita lihat nomor 9. A 3,000 kilogram truck moving right. Nah, with the speed of 5 kilometer per hour, collides head-on with 100 kilogram car ya, moving left. Tuh, ya, stick together. Oke, kalau stick together, lagi-lagi kita clue-nya pakai yang ini, guys. Ya, tetap kita gabung. Tambah M2, nih kalikan V prime seperti ini, guys ya. Nah, determine the pose, ya. Oke. Sekarang, ini masalahnya adalah ininya tuh kilometer per hour. Ini gimana nih guys? Kalau harus ngubah nih agak repot. Jadi sebetulnya kalau saya kasih tips ya, tipe soal yang kayak begini, kalau kamu nggak ubah, nggak apa-apa, tapi nanti satuan akhirnya itu tetap kilometer per hour. For example, maksudnya kayak gini. Ini kan truknya nih, 3.000. Dia 5 ini tapi positif ya. Nah, tetap ya positif. Nah, ini ditambah nih 1.000 kan. Nah, ini kan V2-nya kan negatif karena ke arah kiri ya. Hati-hati ya, sekali lagi once again please notice the directions ya. Yang ini kalau ke kanan plus 5, yang ke kiri negatif 10 ya. Negatifnya harus dimasukin ke rumus. Kalau enggak, nanti jadi salah. Nah, lanjut guys. Ini speednya kan saya nggak ubah ya. Tetap kilometer per hour. Nggak apa-apa. Kalau memang kalian mau seperti itu, tidak apa-apa. Nanti, oke, wait. Ini 3.000 kali 5 potong 10.000. Berarti ini berapa? Ini hasil endingnya adalah 5.000. Goceng, guys, ya. Nah, ini 4.000. Nah, seperti ini. Kamu tinggal bagi, guys. Jadi ini 5 bagi 4 ya. 5 bagi 4, 1,25. Tapi ini satuan unitnya adalah kilometer per jam, guys. Bukan meter per second ya. Karena kamu nggak ubah dari awal. Hati-hati ya. Jadi kalau memang satuannya kamu nggak mau ubah dari awal, ya sudah, nanti satuan akhirnya juga tidak berubah. Ini juga boleh seperti itu. Oke guys, kita lanjut ke soal berikutnya, di soal yang ke-10. Nah, ini guys, two blocks ya. Ini sama guys, dia combine, ini sama. Ini juga udah meter per second ya. Jadi kamu tinggal memasukkannya aja. Ini berarti kebanyakan mereka tipenya combine together guys ya. M1 tambah M2 kalikan V prime. Nah, ini 1 kali 8 positif tambah 2 kali negatif 1. Remember ya, ini ada negatif. Walaupun di gambar tidak tertulis, please kamu harus tahu itu ya. Itu kamu harus tahu. Dia harus dikasih minus di rumusnya. Kalau enggak, nanti jadi salah. Seperti itu ya guys ya. Ini 1 tambah 2, jadi ininya 3. Berarti nanti V prime di sini adalah jawabannya 2 guys ya. 2 meter per second. Karena ini positif, dia berarti arahnya ke arah sebelah kanan guys ya. Oke guys, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 10. Calculate the velocity of the reverse recoil after firing. Nah, kita lihat guys. M1V1 tambah M2V2. Nah, ini kan nggak bergabung. Berarti ini kamu harus pisah, guys ya. Tipe yang soal seperti ini kamu pisah. Nah, kayak gini. Kita lihat, ini ada dua benda. Benda pertama si rifle-nya, benda kedua ini bulletnya. Bulletnya kan sebenarnya ada di dalam sini ya. Ada bulletnya. Jadi yang pertama ini rifle-nya, yang ini for bullets. Oh, sorry, aduh, kebanyakan. Bullets. Oke. Rifle awalnya nggak, ini 4 kilo nih, tapi dia nggak gerak. Bullets-nya 0,01, awalnya juga nggak gerak. Jadi yang ke kiri 0 nih. Ya. Tapi yang ini rifles kan, rifles-nya berarti ini 4 V1 aksen tambah 0,01. Nah, ini pelurunya gerak 300 kayak gini, guys. Jadi ini kita harus hitung. Berapa nih, guys? Ini berarti 3 ya, tambah 3. Ini berarti min 3, 4 V1 aksen. Ini berarti
min 3/4, ya, min 0,75 meter per second. Apa artinya? Artinya ketika pelurunya itu ke kanan, malah rifles-nya itu karena geraknya negatif, berarti ke arah mana, guys? Ke arah kiri, betul, yes. Jadi kalau rifle-nya ke arah kanan karena positif, nanti ini rifles-nya ini gerakannya ke arah kiri, guys. Jadi kalau kamu perhatikan yang sering main game online mungkin ngerti nih, apalagi gamenya game tembak-tembakan ya. Itu terjadi efek, guys. Efeknya itu ternyata apa? Biasanya si shootersnya itu dia tuh akan ada force yang ke arah dia. Jadi dia tuh tangannya tuh harus kuat. Kalau tangannya nggak kuat, itu malah tembakannya nggak akurasi gitu loh. Jadi karena sering melenceng, ya guys ya. Jadi ini jawaban untuk yang nomor ke-11-nya. Kita lanjut ke soal berikutnya, pembahasan soal yang nomor 12. What's the velocity of the eighth ball after elastic collisions below? Nah, ini elastic collision itu maksudnya dia seperti ini, guys. Ya, ini M1V1 tambah M2V2 ya. Kamu bisa perhatikan, mula-mula yang bola putihnya ini gerak, yang ini diem ya, ini nol ya. Sedangkan yang ini white ball-nya sekarang diem nih yang ini. Jadi yang ini 0,25 berapa V2 aksennya? Ya jelas aja, ini kan tinggal dihitung biasa, nanti didapat V2 aksennya ini adalah um, 2 meter per second, arahnya ke kanan seperti itu ya. Ini bisa kalian lihat di permainan biliar guys atau snooker. Kita lanjut ke soal berikutnya, masih ada 3 nomor lagi, tetap semangat. Lanjut, number 13, during a goal line stand, 75 kg fullback moving eastward, not southwest, east, ke kanan ya. Oke, 10 meter per second to collide head on with 100 kg man. Oke, two players collide together. Oke, berarti ini collide together berarti harus pakai formula yang ini ya, yang tadi sudah dibahas sebelumnya. Berarti ini M1 tambah M2 V aksen. Ini berarti 75, ini kan 10. Sedangkan yang ini 100, dia negatif ya, karena dia berlawanan arah nih, westward. Itu yang 4. Jadi ini berapa nih? 175 ya. Berarti ini 750 kurangin 400. Ya ini 350. 175. Nah, ini berarti jawabannya ini adalah 2 meter per second. Ya. Dan ini arahnya jelas arahnya ke arah kanan, guys ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 14, guys. Ini juga sama, ini ada ilustrasinya, ini ada railroad car moving 5, ini contoh ya. Terus dia collide together, combine together. Nah, berarti pakai rumus yang sama tadi ya. Kayak begini. Berarti ini M1 tambah M2 V aksen. Nah, ini 6.000, kita kalikan dengan 5, tambah, ini stationary, berarti ini 0, ya, 4.000-nya kali 0. Ya, jadi ini 30.000, nanti ini jadinya 10.000, guys. Nah, seperti ini, dan resultnya adalah 3 meter per second arahnya ke sebelah kanan, guys. Jadi, untuk gambar yang paling bawah ini, mereka tuh bergabung dengan kecepatan 3 meter per second. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya, dan ini finally our last question for our content today. Jadi ini intinya 2 kg mass is moving on a frictionless air track, collides into a motionless. Motionless berarti dia nggak gerak nih itu ya, dia nggak gerak. Terus dia combine. Nah, berarti pakai rumus yang tadi ya. Oke, harusnya kalian sudah terbiasa nih. Ini saya buat sengaja agak banyak soalnya biar kalian terbiasa nih ya, karena mau ulangan. Jadi ini oke, karena semakin banyak kalian latihan, pastinya kalian juga semakin menguasai konsep-konsepnya. Ini 0 karena apa? Tidak bergerak ya, motionless. Ini 3 sama dengan 3,5 V prime. Di sini kita dapatkan bahwa V prime atau kecepatan mereka menjadi 0,85 meter per second. Arahnya ke sebelah kanan, guys. Oke guys, demikian konten pembahasan kali ini tentang force and momentum. Jika kalian masih ada yang bingung dan ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di WA atau di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan good luck untuk kalian semua. Bye-bye!